Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Matan Al-Ajurrumiyah, dan kita hari ini berada di episode yang ke-8. Alhamdulillah telah kita selesaikan 7 episode yang lalu, walaupun ternyata kita masih baru di bab yang ketiga. Insyaallah hari ini kita akan selesaikan bab yang ketiga. Cukup sedikit atau lumayan sederhana kelihatannya materi yang kita akan pelajari hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik hidayahnya supaya bagaimanapun nanti kita bisa membaca, menyelesaikan dan juga memahami dan memungkinkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu perkataan muallif walil jazmi alamatani. Seperti biasa kita akan membaca dulu, kemudian sedikit menjelaskan i'rabnya, baru kemudian kita syarah dan mengambil hukum-hukum bahasa Arab yang ada di dalam teks yang akan kita baca ini. Qala al-muallifu rahimahullah walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, cuma beberapa baris inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan. Kita jelaskan secara i'rab. Yang pertama, waw di sini lil istinaf, kemudian perkataan muallif lil jazmi alamatani, ini jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya alamatani dan khabarnya adalah lil jazmi. Lil jazmi ini khabar muqaddam, khabar yang didulukan. Alamatani adalah mubtada' muakhar. Kemudian as-sukunu wal hasfu, ini as-sukunu menjadi badal, wal hasfu menjadi tabi'. Fa amma as-sukunu, di sini as-sukunu menjadi mubtada'. Fayakunu alamatan, di sini menjadi khabarnya. Fa ini fa sababiyah. Alamatan ini menjadi khabar yakunu, sedangkan isim dari yakunu ini adalah dhamir. Fayakunu alamatan lil jazmi jar majrur, kemudian fil fi'li jar majrur, al mudhari sifah, as sahih sifah, al akhir sifah. Makanya sama barisnya, al-fi'li majrur, al-mudhari'i sifah majrur, as-sahihi sifah majrur, al-akhir sifah majrur. Kemudian wa ammal hadfu, sama i'rabnya dia menjadi mubtada, fa yakunu alamatan, ini khabarnya adalah jumlah, yaitu jumlah fi'liyah, yakunu alamatan ini menjadi khabar. Lil jismi jar majrur, fil fi'li jar majrur, al-mudhari'i menjadi sifah, al-mu'tal sifah, al-akhir sifah, wa fil af'al, waw di sini harfu atfin, fi di sini huruf jar, al-af'al di sini majrur bi fi, allati ini menjadi sifah, atau kita mengatakan allati ismu mausulin mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin sifah li al-af'al. Baru raf'uha bi thabatin nun, ini jumlah ismiha, raf'u di sini mubtada, bi thabatin nun ini menjadi khabar. Lihat, sangat mudah sekali. I'rab dari satu paragraf ini ternyata berkisar antara mubtada khabar. Kebanyakannya mubtada khabar, jar majrur dan sifah. Ini insyaallah menjadi penyemangat kita bahwa nahwu itu sebenarnya mudah. Mungkin ada yang merasa sulit, itu biasanya sulit hanya di awal-awal saja. Ini tahap kedua kita. Kita sudah sedikit tidak secara terlalu detail kita menjelaskan i'rabnya, kedudukannya, dan yang ketiga kita akan mengambil hukum-hukum yang terkandung di dalam
kitab ini. Kata beliau, walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Kita syarah. Secara bahasa, beliau mengatakan walil jazmi alamatani. Jazm itu mempunyai dua tanda. Jadi jazm ini merupakan tanda atau bagian dari anwa'il i'rab. I'rab itu mempunyai 4 bagian. Yang pertama apa? Rafa', yang kedua nasab, yang ketiga jar atau khafad, yang terakhir adalah jazm. Alhamdulillah, semuanya yang 3 ini kita sudah selesai. Rafa' dan tanda-tandanya ada 4, sudah kita bahas. Nasab dan tanda-tandanya ada 5, sudah kita bahas. Jar dan tanda-tandanya ada 3, juga sudah kita bahas. Yang paling sedikit sekarang adalah jazm. Jazm ternyata mempunyai ada 2 tanda saja. Kata beliau, tanda yang pertama adalah as-sukunu, sukun. Yang kedua adalah tandanya al-hazfu. Nah, orang Indonesia sering salah mengucapkan sukun. Yang benar itu pakai mad, sukun, bukan apa tandanya? Sukun, Ustaz. Nah, bukan sukun. Sukun itu mungkin yang bisa kita makan itu ya, makanan sukun. Nah, yang benar itu adalah sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Gitu ketika kita i'rab, wa alamatu jazmihi as-sukun. Jangan mengatakan wa alamatu jazmihi sukun. Salah. Baik, kita mulai bahas. Yang pertama adalah as-sukun. Lihat di kitabnya, kata muallif di sini, fa ammas sukunu, dijelaskan secara detail. Tadi sudah dikatakan bahwa ternyata jazm cuma punya tanda saja. Bagaimana atau berapa ciri-ciri jazm itu? Ciri-ciri jazm cuma ada 2. Sesuatu itu dikatakan jazm kalau dia sukun atau tandanya juga hadzaf. Ternyata yang namanya jazm itu tidak selamanya sukun. Terkadang dia tidak ada sukun tetapi dia dikatakan majzum. Itu ketika dia hadzaf. Nah, kapan dia dikatakan hadzaf? Kita mulai dulu. Kapan dia dikatakan sukun? Yang kata muallif di sini, fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Perkataan muallif di sini, fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhir. Ternyata sukun itu adanya cuma di satu tempat saja. Subhanallah. Idzan ketika membahas jazm menjadi perhatian utama supaya kita tidak bingung ketika bahas jazm itu, jamaah sekalian atau para peserta Muzani TV sekalian, jangan kita ingat isim di sini. Karena pembahas jazm itu adalah pembahasannya cuma fi'il. Yang masuk ke dalam pembahasan jazm itu cuma fi'il saja. Dan itu tidak semua fi'il yang majzum. Cuma ada satu fi'il saja. Yaitu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, nanti kita akan bahas fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Tapi fi'il madhi dan fi'il amr itu tidak ada pembahasan di dalam bab jazm. Yang jazm itu cuma satu, yaitu fi'il mudhari'. Bisa dikatakan, Masya Allah, ini bab yang sangat gampang. Karena dia tempatnya cuma sangat sedikit. Kalau kita bahas tanda domah itu menjadi tanda bagi rafa, itu tandanya domah itu ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari'. Jadi isim dan fi'il di situ masuk. Nah, kebalikan dari jazm ini adalah jar. Kebalikan dari jazm ini sekali lagi apa? Jar. Jazm khusus fi'il. Menjadi ciri khas fi'il itu adalah jazm. Sedangkan ciri khas isim itu adalah jar. Jadi ketika bahas jar, tidak ada akan kita temukan pembahas fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il apapun, tidak ada. Sedangkan ketika membahas jazm, yang tidak ada itu adalah isim. Berarti jangan ingat isim mufrad, jangan isim jamak taksir, jangan ingat jamak muannas salim, karena itu semuanya isim. Jangan ingat asmaul khamsah, jangan ingat apa musanna,
Tidak ada pembahasan musanna atau asmaul khamsah atau isim mufrad atau jamak muzakkar salim atau jamak taksir, jamak muannas salim, tidak ada. Karena isim mufrad, musanna, jamak taksir, jamak muzakkar, jamak muannas salim, kemudian asmaul khamsah ini semuanya isim. Baik, sekarang kita lihat di peta yang ana buat ini. As-sukun itu tempatnya cuma satu saja, yaitu fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' itu terbagi menjadi dua. Ada yang fi'il mudhari' as-sahihil akhir, nanti ada fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir. Jadi perlu dipahami dulu bahwa fi'il mudhari' itu, ana kasih pembahasan yang bebas dulu, pembahasan yang berbeda. Al-fi'il al-mudhari' itu dari segi sahih dan tidaknya hurufnya dibagi menjadi dua. Ada yang as-sahihil akhir, ada yang al-mu'tal. Apa sih maksud dari as-sahihil akhir dengan al-mu'tal? Nah, gampangnya kita pahami dulu al-mu'tal. Kalau paham mu'tal, pasti kita akan paham as-sahih. Fi'il yang mu'tal artinya fi'il yang sakit. Mu'tal di sini artinya dia punya illah. Illah itu adalah marad. Dia punya virus. Tapi virus dalam bahasa Arab itu tidak banyak seperti manusia. Kita, Masya Allah, banyak sekali nama virus dan penyakit kita. Udah flu, udah mah, udah mencret, udah anemia dan seterusnya, ada lagi corona sekarang, ada kanker dan seterusnya, banyak sekali nama penyakitnya. Tetapi dalam bahasa Arab, huruf bahasa Arab itu cuma ada 3 penyakitnya. 1, si alif, 2, si waw, dan 3, si ya. Dalam bahasa Arab itu penyakit cuma ada 3. Alif, ya, waw, awi, atau alif, ya, waw, ayu, atau aywa. Nam. Alif, ya, waw, aywa. Nam. Alif, waw, ya ini jika ada di dalam sebuah kalimat, maka kalimat itu dikatakan kalimat yang berpenyakit. Kalimat apa? Kalimat yang berpenyakit, khususnya fi'il mudhari'. Sekarang kita buktikan. Kita contohkan. Apa contoh fi'il mudhari' yang berpenyakit? Contohnya adalah qadha yaqdi. Nah, dimulai dari ya ini ya. Qadha ini fi'il madi, tidak kita bahas. Kita bahas itu fi'il mudhari'. Yaqdi. Qadha yaqdi. Nah, yang waw contohnya adalah da'a yada'u. Da'a yada'u. Nah, yang 2 contohnya ini qadha yaqdi, da'a yada'u. Lihat akhirnya. Qadha yaqdi akhirnya apa? Ya. Berarti ini fi'il mudhari'nya mu'tal alias berpenyakit. Da'a yada'u, lihat akhirnya waw. Ada waw. Berarti waw itu penyakit atau bukan? Penyakit, Ustaz. Berarti yada'u ini termasuk fi'il mu'tal. Sedangkan yang alif tidak ada. Baik. Jika kita paham, ternyata da'a yada'u, qadha yaqdi, ini adalah fi'il mu'tal. Selain yang akhirnya bukan dari ya atau waw, maka ini disebut fi'il yang sahih akhir. Contohnya yajlisu, yakumu, akhirnya mu, mim. Yajlisu akhirnya su, sin, bukan huruf penyakit. Yadrusu akhirnya su, sin, bukan penyakit. Yadhabu, ba akhirnya bukan penyakit. Yaqra'u akhirnya u, bukan alif, ini hamzah, bukan penyakit. Apalagi yarji'u, ain, bukan penyakit. Selain yang akhirnya ya dan waw, berarti itu fi'ilnya sahih al-akhir. Baik, kita sudah bisa membedakan ya mana fi'il sahih dan akhir. Sekarang kita contohkan yang disebutkan mu'allif ini sukun menjadi tanda bagi jazm itu di fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Contohnya adalah
lam yadrus. Lam yadrus. Nah, harus ada contoh lam. Karena lam inilah yang membuat yadrusu menjadi yadrus. Fi'il mudhari aslinya yadrusu. Jika ada lam, baru dia berubah menjadi lam yadrus. Nah, yadrus ini dia majzum. Apa tandanya Ustadz? Tandanya adalah sukun. Kalau kita i'rab, lam harfu jazmin wa qalbin. Yadrus fi'lun mudhari' majzumun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, ini adalah i'rab dari yang sukun ini. Sama nanti apapun contohnya. Kita bilang lam yarji'. Yarji' fi'il mudhari' majzum alamatu jazmihi sukun. Lam yaqra'. Yaqra' fi'lun mudhari' majzumun alamatu jazmihi sukun. Sama semuanya. Semoga dimudahkan. Kemudian kita pindah ke yang al-hazfu. Kata muallif di sini, wa ammal hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'tal al-akhir. Yang pertama fi'il mudhari' mu'tal al-akhir. Yang kedua fil af'alil lati rab'uha bi thabatin nun. Ada di dua tempat. Yang pertama di mu'tal, yang kedua di af'alul khamsah. Muallif mengatakan di sini allati rab'uha bi thabatin nun, maksudnya adalah af'alul khamsah. Jadi hadzaf itu menjadi tanda. Hadzaf itu menjadi tanda bagi jazm itu. Jazm bisa tandanya adalah hadzaf jika dia di fi'il al-mu'tal. Dan juga fi'il yang al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Mana fi'il yang 5 kita masih ingat? Tazhab atau taf'alu yaf'alu. Taf'alani yaf'alani. Taf'aluna yaf'aluna. Taf'alina. Nah, begitu juga dengan contoh yang lain. Tajlisani yajlisani, tajlisuna yajlisuna, tajlisina. Taqra'ani yaqra'ani, intinya ada dia taqra'ani yaqra'ani, ada aliful isnain namanya. Kemudian ada wawul jamaah tajlisuna yajlisuna, dan ada ya mukhatabah tajlisina. Baik, kita contohkan fi'il mu'tal. Mana contohnya Ustaz? Fi'il mu'tal tadi kita contohkan yaqdi. Masuk lam, tadi kan ada ya-nya. Menjadi lam yaqdi. Ya-nya hilang. Nah, menjadi lam yaqdi. Kita i'rab lam harfu jazmin yaqdi fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah pembuangan huruf illah. Begitu juga yang tadi yad'u menjadi lam yad'u. Tadi ada waw, tapi karena dia majzum, wawnya dibuang. Kita i'rab menjadi yad'u fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah. Baik, paham ya? Kemudian yang af'alul khamsah. Kita buka lembaran baru ya. Di af'alul khamsah ini mana saja yang disebut af'alul khamsah? Yang kalau ada aliful isnain, alif nun. Yang kalau ada wawul jamaah, waw nun. Yang kalau ada ya dan nun. Alif al-isnain contohnya taqra'ani atau tajlisani. Tajlisani. Masuk lam menjadi lam tajlisa. Masuk lam menjadi lam tajlisa. Dihapus nunnya. Lam tajlisa. Jadi kita i'rab lam harfu jazmin tajlisa fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nun. Sama dengan lam yajlisa. Lam yajlisa. Lam yajlisa, lam yaqra'a, lam ya'kula, lam yanama, lam yazhaba, lam yadrusa, lam apa lagi? Nah, contoh-contoh yang lain sama i'rabnya. Lam yajlisa, yajlisa fi'lun mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfu an-nun. Jadi tanda di sini tanda apa? Tanda sukunnya adalah hasfun nun. Kalau fi'il mu'tal hasfu harful illah. Kalau ini adalah hasfun nun. Nah,
Contohnya juga lam yajlisu, lam yuslimu, lam yakfuru, lam ya'budu. Nah, la ta'budu illallah misalnya, la ta'budu. Nah, aslinya itu ta'buduna. Nah, tetapi karena la ini, la, lam, alif ini, dia menjazamkan, maka kita mengatakan la ta'budu. Kita katakan la ta'budu, ta'budu fi'lun mudhari' majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi hasfun nun. Sama dengan lam ya'budu. Lam ya'budu juga nanti kita sama i'rabnya. Lam yajlisu, lam yadrusu, lam ya'kulu, lam yadhhabu, lam yatazawwaju, lam yankihu, lam yafhamu. Nah, yang terakhir adalah ya dan nun, yang disebut sebagai ya muannatsatil mukhatabah, yaitu contohnya taf'alina atau tajlisina. Ini domirnya berarti anti. Anta tajlisu, anti tajlisinya. Kalau masuk lam menjadi lam tajlisi, lam tatazawwaji, anti lam turidini, anti lam turidi al-qalama, anti lam turidi at-ta'ama, anti lam turidi az-zawaj. Nah, kita mengatakan anti lam turidi zawaj. Jangan mengatakan lam turid zawaj. Nah, kepada perempuan misalnya kita baru belajar bahasa Arab, hal anti lam turid az-zawaj, itu salah. Yang benar adalah hal anti lam turidi az-zawaja. Nah, kita i'rab lam turidi atau lam tajlisi, lam yaqra'i, lam yanami, sama i'rabnya itu fi'lun mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfun nun. Jadi ringkasnya semua af'alul khamsah ini tanda jazamnya adalah al-hadzaf, yaitu pembuangan. Kalau af'alul khamsah buang nun, kalau fi'il mu'tal buang harful illah. Ringkasnya pelajaran kita pada hari ini adalah alhamdulillah kita sudah paham dua tanda jazam. Tanda jazam yaitu as-sukun dan al-hazaf. Tanda sukun itu di kebanyakan fi'il mudhari'. Karena kebanyakan fi'il mudhari' itu sahih al-akhir. Dan kapan dia hazaf? Hazaf di fi'il mudhari' yang sakit atau mu'tal, dia dibuang huruf ilahnya, atau hazaf di fi'il af'al khamsah dibuang nunnya. Jadi kalau Anda tanyakan, ya akhi, lam yashrab. Lam yashrab ini majzum, tanda jazamnya apa? Sukun, mumtaz. Lam yastahimu, yastahimu mandi. Lam yastahimu, yastahimu di sini majzum, apa tanda jazamnya? Buang nun atau hasfun nun, mumtaz. Baik. Lam yarmi, melempar. Lam yarmi, apa tanda jazamnya? Buang ya atau buang harfu illah, mumtaz. Barakallahu fiik. Jika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang serupa, maka insyaallah paham bab yang kita bahas hari ini. Nah, terakhir kita kasih ringkasan dari bab 3 ini ya, karena ini adalah bab terakhir atau pembahasan terakhir di bab 3, yaitu bab ma'rifat. Alhamdulillah kita sudah selesai dari rafa', nasab, jar dan jazam. Dan ini diantara bab yang perlu mutkin dalam bab nahu. Karena apapun nanti kita i'rab, pasti bab ini tidak bisa ketinggalan. Wajib dia harus ada. Kita mau nge-i'rab pembahasan nahu apapun, bab ini tidak akan pernah absen dari pembahasan nahu. Oleh sebab itu, saya sangat sarankan dan sangat tasjib motivasi kita semuanya supaya kita mutkinkan bab ini. Kita hafal, rafa' punya tanda 4. Kapan dia dhammah, kapan dia alif, kapan dia waw, dhammah, waw, alif, nun. Nah, kemudian fathah, kapan dia fathah, alif, kasrah, ya, hasfun nun. Kemudian jar, kapan dia kasrah, kapan dia ya, dan kapan fathah. Kemudian jazam, kapan dia sukun, kapan dia hadzaf. Semoga para pemirsa bisa memahami dengan mudah apa yang saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, entah itu di komentar atau mungkin semoga nanti ada admin yang bisa menaruh kontak atau dan seterusnya, atau mungkin mengenal kita bisa ketemu langsung
semoga nanti pertemuan berikutnya kita loncat ya. Di sana sebenarnya ada bab mu'robat. Tetapi bab mu'robat ini ana rasa kita baiknya loncat saja. Karena sebenarnya dia hanya bukan bab baru sebenarnya. Dia penjelasan yang beda di bab ma'rifat. Intinya dia adalah bab ma'rifat. Tetapi dengan metode yang lain dia jelaskan tanda-tanda alamat atau tanda-tanda i'rab tersebut. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk kembali lagi, dan sekali lagi Allahumma 'allimna kama 'allamta Ibrahim wa fahimna kama fahamta Sulaiman. Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman, Rabbana zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.